kepemimpinan Presiden Joko Widodo diuji dengan adanya kisruh KPK dan Polri. Jokowi pun diminta melakukan terobosan hukum atas upaya kriminalisasi terhadap KPK. Hubungan KPK dan Polri kembali memanas setelah Komjen Budi Gunawan dijadikan tersangka dugaan transaksi mencurigakan dan rekening gendut. Padahal Budi adalah polisi yang ditunjuk Jokowi menjadi Kapolri. Tak lama berselang polisi menetapkan Bambang Wijojanto menjadi tersangka. Wakil Ketua KPK itu dituding mengarahkan saksi memberi kesaksian palsu saat sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi pada 2010. Aroma balas dendam kental terasa. Gesekan ini dikhawatirkan semakin parah seperti kasus Bibit Chandra, mantan pimpinan KPK dan Kompol Novel Baswedan. Jokowi pun diminta turun tangan menyelesaikan kasus ini. Kontras sempat menyindir Jokowi setelah pidatonya di Istana Bogor mengenai isu Polri dan KPK. Kontras menilai pidato tersebut membuktikan Jokowi lemah dan tidak mempunyai kekuasaan pada persoalan ini. Jawaban Jokowi di Istana Bogor itu menggambarkan kualitas dia. Orang sudah bergerak, situasi sudah genting. Statement kok gitu? Jokowi nggak paham, apa enggak berani, sindir Koordinator Kontras Haris Azhar di Atologi, Sabang, Jakarta Pusat, Minggu, 25/1. Haris menilai, Jokowi seperti tak punya kuasa apapun di Istana Negara. Dia menggambarkan Jokowi hanya tukang stempel kepentingan orang dan politik di istana. Dia bukan titik akhir di istana, dia hanya koordinator. Dia bukan pemain utama, dia tugasnya stempel. Jadi siapa yang bisa bawa proposal itu ke Jokowi? Jokowi nggak bisa bilang ya atau tidak, sambung dia. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi juga menyindir pernyataan Presiden Joko Widodo. Menurut Ketua Lembaga Nirlaba Migrancare, Anis Hidayah, yang tergabung dalam kesatuan aksi itu, pernyataan Jokowi tidak lebih dari seorang ketua rukun tetangga. Anis mengatakan itu dalam jumpa pers bersama di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 23/1. Dia mengatakan mengecam pernyataan Jokowi terkait permasalahan itu. Pernyataan Jokowi tidak mencerminkan seorang kepala negara yang berpihak terhadap upaya pemberantasan korupsi. Pernyataan Jokowi tidak lebih tegas dari seorang ketua rukun tetangga, kata Anis. Menurut Anis, Jokowi saat ini harus bisa melepaskan diri dari pengaruh partai. Dia meminta supaya Jokowi segera memerintahkan Polri membebaskan Bambang. Jokowi seharusnya berani memerintahkan Wakapolri untuk membebaskan Bambang Wijojanto, bukan justru membiarkan proses kriminalisasi berjalan terus, ujar Anis. Presiden Jokowi menegaskan ingin tetap menjaga wibawa institusi penegak hukum. Tak hanya Polri dan KPK, tapi juga Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Jangan ada kriminalisasi. Dan proses hukum yang terjadi harus dibuat terang benderang, harus dibuat transparan, ujarnya. Jokowi berjanji akan mengawal proses penyidikan terkait kasus Wakil Ketua KPK Bambang Wijojanto di Barreskrim Mabes Polri dan Komjen Pol Budi Gunawan di KPK. Jokowi ingin tak ada kriminalisasi dalam kasus ini. Jangan ada intervensi dari siapapun. Saya akan tetap mengawasi dan mengawal, katanya.